Selamat datang, Cinta Horor. Kembali lagi bersama saya Rein di sini untuk membahas hal-hal mistis dan gaib yang ada di dunia melalui buku hitam. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia masih sangat kental dengan unsur kebudayaan. Dengan ragamnya budaya dan adat istiadat ini, masyarakatnya masih sangat percaya dengan hal-hal mistis. Seperti salah satu makhluk mitologi yang terkenal di Bali, leak. Leak merupakan suatu ilmu kuno yang diwariskan oleh leluhur Hindu di Bali. Dan kata leak ini sudah sangat melekat pada benak masyarakat Hindu di Bali. Leak dan ilmu pengleakan hingga saat ini masih dipercaya dan sangat ditakuti oleh masyarakat Bali. Menurut kepercayaan masyarakat Bali, leak memiliki 3 legendaris. Di antaranya yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki. Leak juga bisa merubah wujudnya sebagai kera, babi, atau hewan lainnya. Dan selain itu juga bisa merubah wujud seperti bola api. Leak konon hanya bisa dilihat pada malam hari oleh dukun pemburu leak. Karena siangnya ia berwujud seperti manusia biasa. Ada kepercayaan yang menyatakan jika leak berbentuk kepala dengan organ tubuh yang melayang, mirip seperti kuyang dari Kalimantan. Tapi yang paling sering digambarkan, bentuk asli leak sangatlah menyeramkan. Mata besar, gigi bertaring, tubuh yang tinggi besar, dan berbulu. Dan yang paling khasnya adalah lidah yang merah menjulur panjang. Secara umum, menurut sejarah, leak itu tidak menyakiti. Leak adalah proses ilmu yang memiliki etika tersendiri. Tidak mudah mempelajari ilmu leak. Dibutuhkan kemampuan yang prima untuk mempelajari ilmu leak ini. Dan dulu, tidak sembarang orang yang bisa mempelajarinya. Karena ilmu leak ini adalah ilmu yang sangat rahasia. Orang Bali kuno yang bisa mempelajari ilmu leak ini hanyalah para petinggi-petinggi raja serta prajuritnya. Tujuannya sebagai ilmu pertahanan dari musuh, terutama jika ada serangan dari luar. Orang-orang yang mempelajari ilmu ini memilih tempat yang sangat rahasia, karena ilmu leak ini memang bersifat sangat rahasia. Namun saat ini zaman sudah berubah, yang mengakibatkan ilmu ini juga mengalami banyak perubahan. Karena pada dasarnya, ilmu leak adalah ilmu kerohanian yang bertujuan untuk mencari pencerahan lewat aksara suci. Yang menyakiti itu adalah ilmu teluh atau nerang jana. Inilah ilmu yang bersifat negatif, bertujuan untuk menyakiti orang lain karena untuk balas dendam, iri hati, atau ingin lebih unggul. Dan ilmu inilah yang disebut dengan pengiwa.
Ada 3 ilmu leak, yaitu penengen, pengiwa, dan kamoksan. Lalu kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah ilmu penengen. Yaitu adalah ilmu yang digunakan untuk kebaikan. Biasanya digunakan oleh balian yang digunakan untuk menyembuhkan orang sakit, membuat hubungan yang renggang menjadi kembali harmonis, dan semua kebaikan lainnya. Kedua, tipe pengiwa. Inilah ilmu yang bersifat destruktif atau merusak, juga menyakiti. Dan tipe ilmu leak inilah yang sangat populer di Pulau Bali, sehingga banyak masyarakat yang berpandangan negatif pada ilmu leak. Hal ini kemungkinan karena orang yang mempelajari ilmu leak masih memiliki ego yang sangat tinggi, sehingga ilmunya digunakan untuk melampiaskan emosi, dendam, serta kebencian dan iri hati lainnya. Lalu, ada aspek terakhir dalam ilmu leak atau kamoksan atau ilmu kelepasan. Moksa dalam ajaran agama Hindu adalah tujuan hidup terakhir, yaitu kebebasan dari ikatan duniawi dan putaran reinkarnasi kehidupan. Jadi, setelah eksis di dunia, kita tidak mungkin mengingkari jika kita akan mati. Tetapi, bagaimana menuju mati yang benar? Disinilah ilmu khusus yang disebut dengan kamoksan digunakan. Sehingga sesungguhnya memiliki ilmu leak yang sempurna itu ketika sudah mampu belajar sampai tahap ilmu kelepasan. Jika di siang hari, leak adalah seperti manusia biasa, tetapi pada malam hari akan berubah menjadi leak untuk menjalankan ritualnya. Leak pengiwa biasanya suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan sebagai ramuan. Tetapi leak hanya mengincar organ tubuh manusia yang sudah menjadi mayat. Maka dari itulah, warga sering menemukan leak di sekitar pemakaman Bali. Tapi, tidak hanya itu saja. Wanita yang sedang hamil juga bisa jadi korban dari leak, karena mereka akan menghisap darah bayi yang ada di kandungan. Konon, untuk bisa mengalahkan leak, sang pemburu harus menusukkan kepalanya dari bawah ke atas. Saat kepala leak itu terbang, meninggalkan tubuhnya. Hal itu agar tubuh dan kepala leak tidak bisa bersatu kembali. Jika tubuh dan kepalanya dipisah, lama-kelamaan leak akan mati. Memang, proses pengusiran ini seperti mengusir kuyang. Tapi kenyataannya, ternyata proses penundukan leak sangat sulit dibandingkan dengan kuyang. Tidak akan habisnya membicarakan tentang mitologi leak, karena sejarahnya yang panjang dengan kebudayaan yang masih sangat kental. Walaupun masyarakat Indonesia lebih familiar dengan ilmu leak pengiwa, tapi sebenarnya jika kita ingin belajar memahami mitologi ini lebih dalam lagi, kita akan menemukan kebaikan yang luar biasa dari leak. Ayo, kita paparago. Gitu angawe hidup.
Itu dia informasi buku hitam kali ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham seperti apa mitologi Leak itu? Dan apa kalian pernah punya pengalaman atau cerita tentang mitologi Leak? Bisa kalian ceritakan dengan tulis komentar pada video ini. Dan jangan lupa juga selalu support channel Buku Hitam dengan cara subscribe dan like. Terima kasih.